Kesetiaan kita kepada Tuhan itu adalah yang paling sulit sekali untuk kita lakukan. Morning Good Readers, hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan. Tetap semangat, tetap optimis dalam menjalani kehidupan kita. Karena kita meyakini Tuhan selalu menyertai setiap langkah kehidupan orang yang percaya kepadanya. Dan kita akan membaca dari 2 Tawarikh pasal 16 ayat 1 sampai dengan yang ke-14. Tetap setia juga untuk membaca firman Tuhan. Ya, Good Readers, kalau zaman dulu, saya yakin percaya sebagian di antara kita pasti merasakannya. Kalau zaman dulu belum ada handphone, belum ada WA seperti zaman sekarang ini, maka kalau kita janjian dengan seseorang, itu janjiannya benar-benar janjian yang gentleman ya. Artinya harus ditepati begitu ya. Misalnya besok jam 4 sore kita ketemu di mall mana gitu. Oke. Lalu kemudian jam 4 sore, sebelum jam 4 sore kita harus sudah datang, lalu kita menunggu di titik yang kita sepakati. Dan kalau nggak dapat, misalnya dia belum muncul-muncul, maka kita biasanya keliling-keliling, lihat-lihat sana sini dulu begitu ya, sambil nunggu-nunggu. Dan kalau kita masih punya nomor rumahnya atau nomor kantornya, kita bisa telepon, memastikan apakah dia sudah berangkat atau belum. Kebayang kalau dia tidak memiliki nomor rumah, nomor telepon, ataupun nomor kantor yang bisa dihubungi. Jadi tentunya kita beriman bisa bertemu dengan dia. Dan itu sering saya alami. Dan sekarang malah lebih enak karena kita sudah punya handphone, WA, dan kebiasaan orang zaman now adalah 10 menit sebelum perjanjian itu maksudnya 10 menit sebelum kita ketemuan, orang masih bisa membatalkan dengan gampang. Karena ada WhatsApp begitu ya. Jadinya benar-benar gampang sekali untuk membatalkan perjanjian. Nah, inilah juga yang terjadi antara Tuhan dengan Asa. Perjanjian Tuhan dengan Asa diikat dengan sumpah setia untuk selalu mencari dan mengandalkan Tuhan. Kalau kita baca yang kemarin ya, di pasal 15 ayat 12 sampai yang 14. Jadi Asa sudah diperingatkan dan juga bangsa Yehuda untuk mencari Tuhan setiap saat. Dan mereka semua setuju, mereka mengikat sumpah gitu ya, perjanjian dengan Tuhan sampai di dalam ibadah pun ada sumpah perjanjian itu. Namun akhirnya dilanggar oleh Raja Asa itu sendiri dengan mengikat perjanjian kepada Ben-Hadad Raja Aram. Jadi kalau zaman dulu perjanjiannya itu perjanjian garam gitu ya. Perjanjian garam itu adalah perjanjian yang harga mati, tidak itu perjanjian yang sangat tinggi levelnya. Itu benar-benar satu perjanjian mati. Nggak boleh ada perjanjian dengan yang lain-lainnya. Seperti orang menikah lah begitu ya. Jadi nggak boleh menikah dengan yang lainnya. Nah, Tuhan itu maunya begitu. Ketika dia berjanji kepada Tuhan, maka nggak boleh ada ikatan perjanjian yang lainnya. Ini dilanggar oleh Raja Asa begitu ya. Karena dia memperhitungkan keuntungan secara politis, keuntungan secara ekonomis, maka dia bekerja sama mengikat perjanjian kepada Ben-Hadad Raja Arab. Inilah yang paling dibenci oleh Tuhan. Artinya, Raja Asa mendua hatinya. Dan lebih parahnya lagi, Hanani sebagai hamba Tuhan yang mampu melihat begitu ya, kedalaman hati Raja Asa, menyampaikan teguran yang keras. Dia malah dianiaya, malah dipenjara. Lihat yang ke-7 sampai dengan yang ke-10. Jadi kita bisa kebayang bagaimana Asa, tanda petik ini sudah gelap mata. Ketika dia ditegur, dia sakit hatinya, marahnya minta ampun, lalu malah menganiaya ya, Hanani sebagai hambanya untuk menyampaikan pesan yang benar. Nah, Gutierrez kita bisa melihat di sini bahwa eh, walaupun orang sudah mengikat perjanjian bagaimana-bagaimana, maka yang sangat dituntut itu adalah sebenarnya kesetiaannya. Kesetiaan itu yang paling sulit. Kesetiaan kita kepada Tuhan itu adalah yang paling sulit sekali untuk kita lakukan. Pada hari ini kita kembali diingatkan, good readers, bahwa bagaimana hidup kita ketika sudah berjanji di hadapan Tuhan untuk setia kepadanya, maka kita tetap konsisten dengan perjanjian kita dengan Tuhan. Kita tidak mungkin berjanji kepada Tuhan, tetapi cara hidup kita penuh dengan dosa. Itu kita tidak mengikat perjanjian apa-apa dengan Tuhan. Kita sudah bersumpah, tanda petik gitu ya, bersumpah kepada Tuhan, Tuhan saya nanti kalau selamat, kalau saya nanti hidup, kalau saya nanti sembuh, kalau saya nanti berhasil, dan lain sebagainya, kita mengikat satu perjanjian dengan Tuhan, tetapi ketika kenyataan itu sudah terjadi, kita seringkali melupakan perjanjian itu. Dan Tuhan itu sangat tidak suka
dengan hal demikian. Karena kita termasuk orang yang tidak bisa menepati janji kita. Dan yang kedua adalah yang paling penting sekali untuk kita renungkan adalah ketika hidup kita tidak benar, maka kalau ada yang menegur kita supaya hidup kita menjadi benar sesuai dengan firman Tuhan, maka marilah kita bersikap rendah hati. Ini memang tidak enak, sangat tidak enak. Tetapi mari kita belajar untuk rendah hati, untuk menerima setiap masukan-masukan, nasihat-nasihat yang membangun kita untuk semakin dekat dengan Tuhan, untuk semakin mengingatkan kita akan perjanjian kita dengan Tuhan, supaya hidup kudus dan tidak melakukan dosa. Kalau hal ini terjadi, maka kita masih bersyukur, masih ada orang yang mengingatkan kita. Artinya Tuhan masih mengasihi kita. Amin. Have a nice day and God bless us.